Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hasnani Danandini dengan NIM 2010416 akan mempresentasikan materi sintaksis, yaitu tentang analisis kalimat berupa klausa menggunakan model analisis tata bahasa tradisional. Materi yang terdapat pada PowerPoint yang saya buat yaitu mencakup pengertian tentang sintaksis dan klausa, pengertian aliran tradisional, ciri-ciri aliran tradisional, dan analisis kalimat. Masuk pada latar belakang masalah. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam suatu kalimat. Menurut Abdul Khair, sintaksis merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang satuan-satuan kata dan satuan lain di atas kata berupa frasa, kalimat, dan klausa. Hubungan satu dengan yang lainnya serta penyusunannya hingga menjadi suatu ujaran. Yang selanjutnya ada pengertian klausa. Klausa adalah runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagainya. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verbal. Selanjutnya merupakan pengertian aliran tradisional. Dalam perkembangan sejarah ilmu bahasa, aliran tradisional ialah aliran pertama yang paling awal muncul sebelum aliran-aliran lainnya. Tata bahasa tradisional juga dapat dikatakan suatu istilah yang sering digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap-sikap dan metode-metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum kedatangan atau munculnya ilmu linguistik. Ciri aliran tradisional. Yang A, menurut Plato dikenal dalam studi bahasa antara lain karena dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog. Juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Yang kedua, dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira. Bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata, remata. Lalu yang ketiga, dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rima. Yang dimaksud dengan onomata adalah nama dalam bahasa sehari-hari, sedangkan rema adalah ucapan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua ada Aristoteles. Menurutnya, ada kelas kata berupa onoma, rema, dan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi, sindesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal sekarang ini. Lalu, membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Lalu yang ketiga, Aristoteles memberikan pengertian, definisi, konsep, makna selalu berdasarkan dengan logika. Yang C, kaum Stoik. Yang pertama, mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa.
Yang kedua, mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Yang ketiga, mereka membedakan 3 komponen utama dalam studi bahasa. Yang keempat, mereka membedakan lijin atau bunyi yang merupakan bagian dari fonologi tetapi tidak bermakna, dan propental yaitu ucapan bunyi yang mengandung makna. 5. Mereka membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan artoron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Yang keenam, mereka membedakan adanya kata kerja komplit dan kata kerja tak komplit, serta kata kerja aktif dan pasif. Analisis kalimat. Wacana yang saya analisis yaitu mengambil dari sepenggal cerita pendek yang berjudul Kancil dan Kura-kura. Yang pertama, analisis kalimat menurut Plato. Yang pertama, seekor kelinci yang populer karena kesombongannya. Seekor kelinci merupakan onoma yang populer karena merupakan rema, kesombongannya merupakan onoma. Kedua, kelinci menyetujui tantangan kura-kura. Kelinci di sini merupakan onoma, menyetujui tantangan merupakan rema, kura-kura merupakan onoma. Yang ketiga, kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Kura-kura di sini merupakan onoma, bisa mengalahkan merupakan rema, kelinci merupakan onoma. Yang keempat, para hewan menunjukkan dukungannya terhadap si kura-kura. Para hewan merupakan onoma, menunjukkan dukungannya terhadap merupakan rema, si kura-kura merupakan onoma. Analisis kalimat menurut Aristoteles. Kemudian mereka sepakat untuk menentukan jalur panjang. Kemudian di sini merupakan sindesmoi, mereka merupakan onoma dan neutrum. Sepakat untuk menentukan jalur panjang merupakan rema. Yang kedua, mereka semua juga ingin menyaksikan bagaimana si kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Mereka merupakan onoma dan neutrum. Menyaksikan bagaimana merupakan rema, kura-kura merupakan onoma, mengalahkan merupakan rema, kelinci merupakan onoma. Analisis kalimat menurut kaum Stoik. Kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Kura-kura merupakan kata benda, bisa mengalahkan merupakan kata kerja komplit, dan kelinci merupakan kata benda. Yang kedua, kelinci menyetujui tantangan kura-kura. Kelinci merupakan kata benda, menyetujui tantangan merupakan kata kerja komplit, kura-kura merupakan kata benda. Demikian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.